Ana adalah seorang anak berumur 7 tahun yang saat ini duduk di kelas 1 sekolah dasar. Suatu hari, Ana bersama temannya yang sedang bermain bersama membeli jajanan yang lewat di depan rumah. Ketika memakan jajanan tersebut, Ana tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Ana merasakan sakit perut dan pulang ke rumah untuk buang air besar. Pada saat itu Ana buang air besar sebanyak 4-5 kali dengan feses yang cair. Ira selaku kakak dari Ana merasa khawatir akan kesehatan adiknya. Ia ingin membeli obat ke apotik, namun semenjak pandemi coronavirus COVID-19, akses untuk berpergian keluar rumah dibatasi oleh pemerintah. Kemudian ia ingat bahwa ia memiliki aplikasi IR Health di smartphone-nya. Kemudian, Malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, saya apoteker Ica. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Mbak. Saya mau beli obat diare. Sebelumnya Ibu atas nama siapa dan ingin beli obat untuk siapa, Bu? Nama saya Ira, Mbak. Saya mau beli obat untuk adik saya, Mbak. Baik, jadi ingin beli obat untuk adik Ibu ya, Bu. Sebelumnya, adik Ibu namanya siapa dan usianya berapa ya, Bu? Nama adik saya Ana. Usianya baru 7 tahun, Mbak. Oh, Ana usianya 7 tahun ya, Bu. Baik, boleh diceritakan bagaimana kronologis sehingga Ibu bisa menderita diare? Iya, Mbak. Jadi adik saya kan beli jajan nih, Mbak ya. Terus dia belum cuci tangan, langsung makan jajan. Habis itu dia buang air besarnya langsung cair dan berkali-kali gitu, Mbak. Dalam sehari, biasanya sudah berapa kali, Bu? Tadi sih udah sampai 3 atau 4 kali, Mbak. Diare sudah berlangsung berapa lama, Bu? Diarenya baru sore ini sih, Mbak. Sekitar 2 jam yang lalu, Mbak. Terus adik saya juga belum minum obat. Jadi 2 jam yang lalu dan sebelumnya juga belum minum obat ya, Bu? Kemudian Iya, Mbak. disertai dengan muntah. Adik saya merasa haus terus, Mbak. Apakah disertai dengan muntah juga, Bu? Iya, Mbak. Adik saya juga muntah terus juga merasa haus gitu. Oh, jadi merasa haus gitu ya, Bu ya. Apakah diarenya juga disertai dengan darah, Bu, di fesesnya? BAB-nya nggak berdarah, Mbak. Cuman cair aja sih, Mbak. Oh, jadi tidak berdarah ya, Bu. Kemudian apakah adik Ibu demam? Kalau untuk demam, Mbak, enggak sih, Mbak. Oh, baik. Jadi diarenya itu disertai dengan muntah, kemudian tidak ada darahnya ya, Bu ya, di fesesnya. Dan adik Ibu juga tidak demam ya, Bu? Begitu? Iya, Mbak. Baik, mohon disebentar ya, Bu. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Oke, Mbak. Bu, ini saya berikan obat Pedialit Sirup 500 ml untuk diarenya ya, Bu. Jadi ini merupakan minuman isotonik untuk menghentikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat diarenya, Bu. Itu berapa ya, Mbak, harganya? Jadi untuk harganya ini Rp32.000 untuk satu botolnya, Bu. Oke, Mbak. Terus cara minumnya gimana, Mbak? Berdasarkan cerita Ibu tadi, Ibu tuh menderita diarenya itu sekitar 2 jam yang lalu ya, Bu? Iya, Mbak. Jadi untuk cara penggunaannya Ibu bisa lihat di kemasannya. Untuk 3 jam pertama itu obatnya itu diminum 1.200 ml, jadi sekitar 2,5 botol ya, Bu. Kemudian minumnya itu bisa dilakukan secara bertahap, jadi tidak harus sekaligus 2,5 botol. Atau jika Ibu memiliki gelas kecil yang berukuran 200 ml, itu bisa digunakan sebagai takarannya, Bu. Apakah Ibu memiliki gelas tersebut? Sepertinya saya punya sih, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Saya ambil dulu untuk ditunjukin ke Mbak. Baik. Ini bukan, Mbak. Oh iya, Ibu, iya bisa digunakan sebagai takarannya jika Ibu khawatir akan
kelebihan atau kekurangan ya Bu untuk takarannya. Kemudian untuk pengobatan selanjutnya itu obat diminum 300 ml setiap setelah BAB atau setelah muntah Bu. Jadi setiap setelah kehilangan cairan itu diminum 300 ml begitu Bu. Jadi sekitar setengah botol atau Ibu bisa menggunakan gelas takaran tadi Bu. Begitu Bu. Kemudian obat ini harus jadi setelah dibuka obat ini harus dihabiskan dalam 24 jam ya Bu. Jadi tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam setelah obat ini dibuka. Begitu Bu. Iya Mbak. Terus Mbak kalau obatnya masih ada sisa terus saya simpan di kulkas, jadi minumnya itu dingin-dingin tuh boleh nggak ya Mbak? Untuk penyimpanannya itu cukup disimpan di suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari langsung ya Bu. Jadi tidak dianjurkan untuk menyimpannya di kulkas karena itu khawatir akan merusak obatnya Bu. Jadi efektivitas dari obatnya juga akan berkurang begitu Bu. Jadi cukup disimpan di suhu ruang saja begitu Bu. Gitu ya Mbak. Terus pantangan untuk makanan buat adik saya ada atau gimana ya Mbak? Baik, jadi dianjurkan untuk menjaga makanan yang dikonsumsi ya Bu, karena diare itu bisa berasal dari makanan yang kurang higienis. Kan tadi Ibu menceritakan bahwa adik Ibu setelah jajan itu menderita diare kan Bu. Jadi mungkin diarenya itu berasal dari makanan-makanan yang kurang higienis. Kemudian dianjurkan juga untuk menghindari makan makanan yang berserat karena itu juga akan memperparah dari diarenya seperti brokoli, kembang kol itu juga dihindari ya Bu. Kemudian perbanyak makan makanan yang bergizi dan banyak konsumsi air putih karena kan diare itu kan kita kehilangan banyak cairan, jadi air putih itu dapat menggantikan cairan yang hilang tersebut. Kemudian adik Ibu mohon agar selalu diingatkan ya Bu untuk dapat mencuci tangan dengan sabun setelah buang air dan sebelum makan begitu Bu. Kalau misalnya Mbak adik saya diarenya belum sembuh-sembuh gitu Mbak, jadi saya harus gimana ya Mbak? Jika setelah obat ini dikonsumsi sesuai dengan anjuran, tidak juga menghentikan dari diare adik Ibu, kemudian kondisinya semakin memburuk begitu ya Bu, seperti terjadi demam ataupun fesisnya mengeluarkan darah, itu saya sarankan untuk diperiksakan saja ke dokter begitu Bu. Oke, baik Mbak. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup Mbak. Baik, untuk memastikan Ibu sudah mengerti, bisakah Ibu mengulangi informasi yang sudah saya berikan sebelumnya, Bu? Iya Mbak, jadi obatnya yang harus diminum itu Mbak 1.200 ml ya Mbak untuk 3 jam pertama. Setelah itu obatnya diminum 300 ml setelah diarenya gitu ya Mbak ya. Habis itu obatnya ini diminumnya bisa sesudah atau sebelum makan. Obatnya juga harus diminum segera atau dihabiskan ya Mbak ya setelah dalam 24 jam. Terus adik saya ini harus menghindari dulu makanan yang berserat, juga dibanyakin makan yang bergizi sama air putihnya. Terakhir mungkin cuci tangan dengan sabun ya Mbak sebelum konsumsi makanan atau setelah buang air atau diare ya Mbak. Betul sekali Ibu. Selanjutnya apabila ada hal yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menanyakan di fitur layanan chat pada aplikasi ya Bu. Oke, baik Mbak. Kemudian obat akan segera dikirimkan oleh kurir apotik kami pada alamat yang sudah Ibu isikan tadi ya Bu di aplikasi. Iya, baik Mbak. Oke Bu, semoga lekas sembuh untuk adik Ibu. Terima kasih dan selamat malam. Ya, sama-sama Mbak. Selamat malam.